Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Laila Nur Azizah, semester 6 dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran Lamongan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan dan kebijakan pendidikan di Cina untuk memenuhi tugas perbandingan pendidikan Islam. Oke, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang sistem pendidikan dan kebijakan di Cina, terlebih dahulu kita akan membahas tentang filosofi pendidikan di Cina. Tradisi pemikiran filsafat di Cina bermula sekitar abad ke-6 sebelum Masehi pada masa pemerintahan dinasti Zhou di utara. Kongfusi atau Confucius, Laozi, Mengzi, dan Xuanzi dianggap sebagai peletak dasar falsafah di Cina. Dalam upaya melihat bahwa teori dan kehidupan praktis tidak dapat dipisahkan, kita perlu melihat bagaimana orang Cina memahami hubungan antara teori dengan praktek. Nah, kita juga perlu mengetahui bagaimana teori dihubungkan dengan kehidupan nyata. Ada dua perkara di sini yang harus dikaji dan ditelusuri secara mendalam. Yang pertama adalah konsep umum tentang kebenaran dalam filsafat Cina. Yang kedua adalah kemanusiaan yang dilaksanakan dalam proses kehidupan nyata. Nah, serta kemanusiaan yang diajarkan para filosof Cina dalam sistem falsafat mereka. Secara umum pula, pemahaman terhadap dua konsep ini ditafsirkan dalam Konfusianisme. Berbicara tentang manajemen pendidikan di Cina ialah tersentralisasi, mulai dari level pusat, provinsi, kota madya, kabupaten, dan termasuk daerah otonomi setingkat kota madya. Mereka memiliki 4 sektor pendidikan di sini. Yang pertama adalah basic education, yang kedua technical and vocational education, yang ketiga higher education, dan yang keempat adult education. Pendidikan di Cina gratis selama 9 tahun pertama, walaupun murid tetap diharuskan mengeluarkan uang untuk membeli buku-buku pelajaran. Selepas dari tingkat junior, orang tua siswa harus membiayai sendiri pendidikan anak-anaknya. Hal ini membuat pendidikan di Cina tergolong merata di 9 tahun pertama, namun untuk tingkat selanjutnya banyak sekali anak-anak pedesaan maupun anak-anak yang kurang mampu tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Anak-anak di Cina belajar 5-5,5 hari saja per minggunya. Tahun akademiknya pun hanya dibagi menjadi 2 semester, yakni setiap semester terdiri dari 9,5 bulan, dimulai pada bulan September hingga bulan Maret. Dengan libur musim panas pada bulan Juli hingga bulan Agustus dan libur musim dingin pada bulan Januari hingga bulan Februari. Sistem pendidikan di Cina tidak terlalu menekankan kepada hafalan dan orientasi untuk lulus ujian kognitif. Hal ini dianggap dapat membunuh karakter siswa. Misalnya saja, PR yang terlalu banyak, pelajaran yang terlalu berat, semuanya dapat membebani siswa baik secara fisik, mental, maupun kejiwaan. Sistem sekolah di Cina juga mewajibkan siswanya untuk melakukan olahraga paling tidak 1 jam sebelum pelajaran dimulai. Kegiatan lain seperti memasak juga merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh siswa di samping menekuni bidang seni budaya. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kreativitas dari para siswanya. Sistem pendidikan di Cina lebih terbuka. Guru dikelompokkan berdasarkan kualitasnya. Siswa bebas mengevaluasi kualitas gurunya secara objektif, mulai dari guru berkompeten sampai pada guru yang tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Adapun standar untuk menjadi guru di Cina adalah melalui pendidikan dalam jabatan, in-service training, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan biaya pendidikan yang sepenuhnya ditanggung oleh negara. Cina memang menempatkan guru sebagai prioritas dalam sistem pendidikan mereka. Ini terlihat dari komitmen pemerintahnya dengan ungkapan kunci keberhasilan pembangunan adalah pendidikan, sedangkan kunci keberhasilan pendidikan adalah guru. Begitu ungkapannya. Pendekatan pembelajaran di Cina menekankan pada penguasaan materi, konsep, dan penguasaan keterampilan oleh para siswanya. Dengan pendekatan pembelajaran seperti ini, siswa lebih dapat dengan mudah mencerna pelajaran dan pemahaman yang telah didapatkannya sehingga dapat lebih terinternalisasi sepenuhnya di dalam dirinya. Li Lanqing, yang pada tahun 1993 diangkat menjadi wakil Perdana Menteri Cina, sekaligus ditugasi untuk memperbaiki sistem pendidikan di negeri tirai bambu tersebut, adalah orang yang dianggap berhasil
dalam mendorong kemajuan Cina melalui reformasi di bidang pendidikan. Tahun 1993, tercatat guru di Cina memiliki gaji yang relatif rendah. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalitas seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Bagaimana mungkin dapat menuntut guru untuk profesional dan optimal dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan dirinya sendiri menghadapi masalah dalam kesejahteraan diri dan keluarganya? Pada tahun 1989, dana dari negara untuk pendidikan hanya sekitar 9,4 miliar yuan. Dengan dana sebesar itu, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pendidikan yang harus melayani lebih dari 1 miliar masyarakat. Li Lanqing memandang bahwa yang bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang layak adalah pemerintah. Pendidikan dasar, khususnya untuk wajib belajar, sangat bergantung pada alokasi dana dari pemerintah. Demikian juga dengan pembiayaan pengembangan infrastruktur untuk pendidikan keterampilan dan pendidikan tinggi, sangat bergantung pada dukungan dana dari pemerintah. Hanya saja, semua itu harus diatur dalam undang-undang. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya bawakan tentang sistem pendidikan dan kebijakan pendidikan di Cina. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.